Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana zunubana wa khatayana kullaha. Rabbi ighfirli wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigharah. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa pendidikan itu penting? Ya, itu semua betul. Dari pendidikan, dari yang kita tidak bisa menjadi bisa, dari kita tidak tahu menjadi tahu, dan kita juga bisa menjadi orang yang berilmu. Banyak orang yang menyanyiakan pendidikan hanya karena kehidupannya sudah terjamin. Padahal dengan kita datang ke sekolah, kita bisa menambah ilmu, mendapatkan pelajaran yang baik-baik dari sekolah, dan lain-lainnya. Sekarang kita mempunyai banyak kesempatan untuk mencapai cita-cita kita karena kita bersekolah, dan juga banyak mendapatkan pelajaran apa-apa saja dari sekolah. Banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah, seperti anak-anak yang harusnya bersekolah malah harus mengemis dan bekerja di jalanan. Mana yang lebih banyak ilmu, kita yang bersekolah atau mereka yang tidak bersekolah? Tentu kita yang bersekolah, karena kita belajar. Ya, walaupun belajar itu capek-capek nggak belajar? Ya, walaupun begitu kita harus belajar. Mau tidak mau, bisa tidak bisa harus belajar. Dimulai dari terpaksa, nanti akan terbiasa. Dari sudut pandang kita, atau banyak orang berpikir bahwa pendidikan adalah suatu bentuk hal yang membuat kita atau siswa-siswi merasa ditindas karena PR, hafalan, dan tugas yang diberikan banyak. Betul enggak? Lewat pendidikan kita bisa membuat orang tua kita bangga. Lewat pendidikan juga kita bisa menjadi orang lebih baik, karena dari pendidikan kita bisa membuat orang tua kita bangga dengan nilai dan prestasi yang kita capai. Dan lewat pendidikan juga kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari pendidikan yang memberitahu kita mana yang benar dan mana yang salah. Orang yang sukses seperti pesepak bola dan dokter-dokter itu, mereka juga harus datang ke sekolah. Walaupun rasa malas itu datang saat kita menempuh pendidikan, kita tidak boleh cepat menyerah. Kegagalan adalah keberhasilan. Tidak semua orang yang gagal itu akan gagal seterusnya kalau dia berusaha dan sertai doa. Usaha sertai doa, insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tidak akan ada orang yang sukses tanpa menempuh pendidikan, sebab kesuksesan sesungguhnya dapat kita raih dari segala proses yang kita hadapi. Tidak peduli seberapa banyak rintangan yang kita hadapi, sebab rintangannya ada, seharusnya dijadikan pelajaran untuk menghadapi rintangan berikutnya. Pendidikan adalah hal untuk mencapai mimpi, bukan menghalangi
mengurangi potensi. Kata B.J. Habibie, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Teruslah berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan umat manusia. Kita emang disuruh untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Tapi kalau kita bersyukur tanpa berusaha, contohnya kita dapat nilai jelek, terus kita syukur-syukurin aja. Terus kita nggak mendapatkan hasil dari capeknya kita belajar. Main game enggak? Kalau misalnya kita kalah, kita marah enggak? Itulah sama kayak tadi. Kalau misalnya kita udah capek-capek, terus kita malah kalah. Sama kayak tadi, kalau kita udah capek belajar, terus nilai kita bodoh, marah kan? Jadi kesimpulannya, jadilah orang yang berpendidikan tinggi, jangan melihat ke belakang, tapi lihatlah ke masa depan cerah yang menanti kita kalau kita terus berusaha dan sertai doa. Jangan pernah merasa gagal saat menempuh pendidikan, karena itu adalah bagian dari sebuah proses. Teruslah berusaha hingga kata bismillah menjadi alhamdulillah. Jangan mimpikan hidupmu, tapi hidupkan mimpimu. Kalau kamu memimpikannya, maka kamu juga bisa menggapainya. Sekian dari pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Michelle. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Michelle tadi, kita dapat termotivasi untuk lebih semangat menempuh pendidikan. Pidato kedua yang akan disampaikan oleh Syifa. Kepada Syifa, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu yang berbahagia dan di tempat barokah dan di acara yang menyejukkan ini, mengharapkan sebuah persaudaraan Islam, saya hanturkan hormat saya dari lubuk hati yang terdalam atas kehadiran kalian semua. Dalam keadaan yang berbahagia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah, la nabiyya wa la rasulah, amma ba'du. Kalian semua membayangkan kematian yang terlintas di pikiran kita adalah perpisahan dengan orang yang kita cintai, bertemu dengan pertanyaan malaikat, azab kubur dan lainnya. Kawan-kawan, kematian memutuskan segala kesenangan dan kebersamaan. Akhirat itu abadi, tetapi tidak ada yang abadi di dunia ini. Kawan-kawan semua, kita tidak tahu apakah malaikat menjawab kita sekarang, besok, atau setelah acara ini, kita tidak tahu. Dengan beramal soleh akan membuat kita siap untuk bertemu di kehidupan akhirat kelak. Semoga kita meninggal dengan husnul khotimah dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semua, sesungguhnya kematian dan jodoh adalah rahasia Allah. Hendaklah kita laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Ingatlah firman Allah, setiap umat memiliki ajalnya. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan percepatan. Dan akhir saya bersegeralah bertobat. Dunia hanya sementara, hanya antara surah Yasin dan indahnya surah Ar-Rahman. Dan akhir saya ucapkan, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan menjadi mayit, dan hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan berpisah. Saya cukupkan sampai sini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan keliruan. Saya mohon maaf dan demi kalam dan apa yang mereka tulis berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syifa. Hidup ini hanyalah sementara. Segeralah bertaubat agar kita terhindar dari panasnya api neraka. Pidato ketiga yang akan disampaikan oleh Nurul. Kepada Nurul, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita hadir di MTS Al-Mutakin yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Sanawiyah Al-Mutakin dan Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Mutakin. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTS Al-Mutakin dan Bapak Ibu Guru dari UIN Suskaria. Dan yang saya banggakan kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukhodimah, langsung saja saya bawakan pidato saya pagi kali ini yang berjudul Kenakalan Remaja. Saat ini kenakalan remaja adalah masalah yang perlu diperhatikan dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Masa remaja berkisar 13 sampai 18 tahun. Masa remaja adalah masa sulit bagi mereka, orang tuanya dan lingkungannya, karena pada masa ini mereka belum mempunyai pengendalian diri yang sempurna. Belum adanya pengendalian diri yang sempurna inilah mereka kerap melakukan kenakalan-kenakalan remaja seperti membolos sekolah, melawan orang tua, melawan guru, minuman-minuman keras, narkoba, dan perzinahan. Semua ini diakibatkan karena mereka baru mengalami kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional yang tidak terkontrol dan terbimbing baik oleh orang tuanya. Mereka kerap melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama, norma dan norma kesusilaan. Mereka hanya melakukan yang menurut mereka baik dan menyenangkan. Agar kita terhindar dari kenakalan remaja, sebaiknya kita melakukan hal-hal positif seperti 1. Mempertebal keimanan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, seperti sholat, zakat, puasa, atau sekedar menyapa orang di jalan. Sebelum kita melakukan yang sunnah, sebaiknya yang wajib, yaitu sholat. Sholat adalah tiang agama umat Islam. Orang yang di dalam kubur saja ingin naik ke dunia untuk melaksanakan sholat. Masa kita yang masih di dunia, yang masih sehat walafiat, tidak ingin melaksanakan sholat atau melalaikannya? Apakah kita tidak malu di hadapan Allah? 2. Rajin menuntut ilmu. Dengan rajin menuntut ilmu, rasa ingin tahu kita akan terjawabkan, sehingga kita tidak lagi mencari-cari hal-hal negatif. Dan dengan ilmu juga, kita hidup di dunia dan di akhirat akan selamat. Adapun ayat menjelaskan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm wa man aradad akhirah fa'alaihi bil ilm. Artinya, barang siapa yang ingin hidup di dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin hidup di akhirat maka harus dengan ilmu. 3. Menyibukkan diri dengan hal-hal kegiatan yang positif seperti mengikuti organisasi sekolah, rajin membaca buku, rajin mengikuti olahraga, atau sekedar mengikuti pengajian yang ada di sekitar kita. Ibaratnya gini, semua teman bisa diajak main, tapi nggak semua teman bisa diajak pengajian. Betul apa betul? 4. Berbahagia bergaul dengan orang-orang yang soleh dan soleha agar sifat baik mereka akan tertular kepada kita. Maksud dari poin saya tentang ini bukan berarti kita harus memilih teman. Contohnya seperti ketika kita berteman dengan orang penjual parfum, maka wangi-wangian parfumnya akan tertular kepada kita. Tetapi ketika kita berteman dengan orang narkoba, penjudi, dan perokok, maka kita bisa saja berteman dengan mereka dengan membawa mereka ke jalan yang benar, ke jalannya Allah. Simpulan dari pidato saya pagi ini, semoga kita terhindar dari kenakalan-kenakalan remaja yang membawa pengaruh buruk bagi kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih kepada Nurul. Dengan apa yang disampaikan oleh Nurul tadi, kita bisa tahu apa itu kenakalan remaja dan bagaimana cara menghindarinya. Pidato keempat yang akan disampaikan oleh Afila. Kepada Afila, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pramuka punya salam pramuka, kalau supporter Aremania punya salam satu jiwa, kalau saya punya salam indah untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dari penggalan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa salat tidak hanya sebagai ibadah saja, tetapi lebih dalam lagi, salat juga dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satunya ialah kemerosotan moral manusia pada masa kini. Allah telah memberikan satu karunia kepada manusia yang tiada ternilai harganya. Karunia ini yang membedakan manusia dengan hewan. Dengannya, manusia dapat berperilaku dan bertindak sesuai dengan koridor kemanusiaan. Karunia ini adalah akal. Dengan akal, seseorang dapat berpikir sebelum bertindak. Hanya orang-orang yang berilmu yang mempergunakan nikmat akal dengan sebaik-baiknya. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang luas, harus dengan belajar. Orang yang berilmu atau orang alim akan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat, disegani, dihormati, dan dijadikan tempat bertanya oleh masyarakat. Berbeda dengan orang bodoh yang hanya menjadi bahan olokan orang lain, dipandang hina, dan disepelekan. Allah berjanji dalam Al-Quran akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berpengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah fauqa iradah, kehendak Allah di atas segala kehendak. Manusia hanyalah bisa berencana, tetapi ketetapannya terletak kepada Allah. Lalu yang kedua, sikap orang yang menerima nikmat Allah. Sikap orang menerima nikmat Allah tidaklah sama. Ada yang menerima nikmat Allah, tetapi dia tidak ingat siapa yang memberi nikmat tersebut. Dia tidak sadar yang memberinya nikmat adalah Allah. Padahal motor yang dipakainya buatan Amerika Serikat, mobilnya mewah mengkilat, rumahnya bertingkat 4. Mau apapun tinggal menurut bodyguard. Tapi sayang 1000 kali sayang, mereka tidak pernah ingat akan akhirat. Sebaliknya, ada juga orang yang menerima nikmat Allah, dia ingat siapa yang memberi nikmat tersebut, sehingga ia senantiasa mengucap kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Orang seperti itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam penggalan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang lebih tatkala jika kita mampu untuk bersyukur. Sementara yang tidak, Allah sudah menyiapkan balasan yang pedih. Dengan bersyukur, hidup merasa lebih tenang karena kita terus merasa cukup, sehingga kita lebih mudah bahagia dan menjalani hidup secara berkualitas. Sedangkan yang enggan untuk bersyukur, hatinya kering, dihantui oleh ketidakpuasan dan ingin meraih banyak hal. Meski hidupnya sudah berkecukupan, tetapi orang yang enggan untuk bersyukur, hidupnya sempit dan sulit menemukan bahagia. Ada 3 tips untuk bersyukur. Yang pertama, selalu mengingat nikmat Allah, cobalah dari hal yang kecil. Yang kedua, selalu merasa cukup. Dan yang ketiga, cobalah bersyukur dengan perbuatan. Nah, 3 tips itu cobalah dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya kebahagiaan yang ada pada diri bisa diraih dengan hakiki.
Di sini kita memahami mensyukur atas berkah Allah menjadi sikap patut dilakukan, karena Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan nikmat tersebut. Jika dengan sesama manusia saja kita diwajibkan berterima kasih atas kebaikannya, masa kita lupa berterima kasih kepada yang sudah menciptakan kita? Penting untuk mengingat Allah dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisi kita. Jika kita dalam kesulitan, kita bisa minta tolong kepadanya. Begitu juga di saat kita merasa senang dan bahagia. Kesimpulannya, marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan jalan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.